Bisa tuh. Nggak ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara OTT, operasi tanya-tanya gitu. Yes. Ini operasi tanya jangan ketawa gak jadi. Intinya kalau misalnya mungkin di operasi yang lain-lain masyarakat itu ditanya-tanya sama polisinya, di acaraku ini Kak, kita yang tanya-tanya polisinya. Oh, kayak gitu ya. Nah, Jadi suatu kehormatan ya polanya jadi narasumber hari ini. yang kehormatan sih saya Kak, bisa diluangkan waktu. Jadi beliau ini orang paling sibuk sebenarnya. Janjian dari 1 abad yang lalu gitu. Bukan 1 abad, cuma 1 bulan yang lalu ya kan. Cuman pada saat sekarang ini kita dipertemukan ya pada kesempatan dengan kegiatan yang sama. Kita perkenalkan dulu ya. Saya lagi bersama Brigpol Bodita Natsir Kak. Anggota di Ditreskrim Sus. Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Selatan. Dan beliau juga ini MC yang lumayan kondang lah. Jadi kita tanya-tanya dulu. Ini Kak, angkatan berapa sih Kak? Saya untuk Polwan itu angkatan 34, Polwan 34 untuk yang laki-laki itu 29. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2000 TMT 1 Januari 2007. 2007. Ya. Nah, berarti Brigpolnya sudah Brigpolnya sudah Brigpol. Oh, siap-siap. Jadi S1 ya? S1. S2. Oh, S2. Jadi Brigpolnya sudah senior. Kalau jomblonya nggak? Jomblonya udah. Aduh, kok ngomongin jomblo ya Allah. Ini jomblo dari zaman kapan ya? Ini sekalian promosi ya? Iya. Nanti ada nama IG-nya ya. Jadi beliau ini mesti sendiri. Wah, masih single. Single ya. Doain Single tapi singlenya statusnya nggak lama-lama ya. Ya amin. Tapi single elit ya. Iya. Jadi beliau senior saya di polisi. Kakak dulu maksudnya kuliah atau tamat SMA langsung daftar atau bagaimana? Jadi sebelum saya mendaftar polisi, saya mendaftar polisi itu dengan berbekal ijazah SMA. Jadi saya sumber penerimaan Polri itu dari SMA. Jadi setelah saya menamatkan pendidikan di bangku SMA, saya mendaftar polisi, alhamdulillah lulus. Setelah lulus, saya coba melanjutkan pendidikan lagi di program S1. Setelah itu setelah saya S1, saya lanjut S2 lagi. S1-nya apa Kak? S1 itu saya di jurusan psikologi. Oh iya, SPSI berarti. Ya. Terus S2-nya sekarang yang lagi dijalani atau sudah selesai? Saya sih udah selesai 4 tahun yang lalu. Ish. Ya. Jadi sekarang SPSI Magister of Law. Magister hukum. keren. Nah, kakak kan bapak polisi ya? Orang tua polisi? Bapak saya polisi, ibu saya rumah tangga. Itu jadi polisi itu keinginan sendiri atau memang didukung dari orang tua? Didorong dari orang kan? Ada dorongan. Polisi diawali dari dorongan orang tua. Akhirnya saya putuskan juga, kenapa tidak saya mencoba? Alhamdulillah saya mencoba. Tuhan mengasih kesempatan dan kelancaran. Sampai saat itu udah jadi polisi. Satu kali mendaftar gitu langsung? Enggak, saya daftarnya 3 kali. 3 kali ini saya mau Kak tanya-tanya kiat-kiatnya begitu kan, di luar sana kan mungkin banyak orang-orang yang punya cita-cita juga jadi polwan ya. Jangan kakak yang sampai 3 kali gitu mendaftar ya. 3 kali legend juga sih. Nah, kiat-kiatnya begitu kayak sampai bisa lolos begitu untuk atau rahasia-rahasia untuk teman-teman yang memang punya cita-cita jadi polwan. Kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan itu ya pasti ada usaha dan doa ya. Percuma juga kalau kita berusaha tapi nggak berdoa juga tapi nggak usaha sama juga. Jadi memang harus bersamaan, berusaha dan berdoa itu berjalan bersama. Jadi bisa balance. Jadi pertama itu kiat-kiatnya adalah kita nawa itu yang baik. Niatnya ya. Kita niat yang baik. Terus saya mau jadi polisi karena apa ya? Saya dilatar belakangi keluarga, alhamdulillah sih cukup. Cuman saya saudara agak banyak ya, jadi saya itu berpikir gimana sih supaya saya udah nggak dibiayain lagi sama orang tua. Terus jadi saya niatnya saya nggak mau bebanin orang tua. Jadi dengan cara saya mau melanjutkan kuliah itu dengan biaya saya sendiri, dengan cara saya cobalah mendaftar polwan. Selain cita-cita juga saya mau pokoknya bebas saya dari meringankan beban orang tua. Terusnya sampai 3 kali kan biasa orang kayak daftar 1 kali jatuh, 2 kali jatuh mungkin agak menyerah begitu kan, enggak mau mengulang kapok lah istilahnya itu. Benar. Yang kita sampai mau 3 kali begitu ya. Ya karena saya penasaran sih. Saya penasaran dan
jauh dari dalam hati saya yang paling dalam, meneriakkan itu dalam diri saya berteriak seperti ini, kamu harus coba lagi dong, masa sampai sini sih, ini belum ada apa-apanya, hello, masih ada kesempatan. Ada orang yang mau mencoba tapi kesempatan udah nggak ada, ini ada kesempatan, kenapa kamu nggak coba, itu Ya, aja. betul. Jadi saya coba, alhamdulillah di Kesempatan ketiga. kesempatan yang ketiga saya gol masuk. Tentunya kiat-kiatnya, jadi saya pertama tuh niat kan, dari niat yang baik, libatkan selalu kebaikan dalam niat kita, insya Allah Allah itu pasti menjaga dan apa yang kita niatkan itu pasti terkabul. Yang kedua, kiat-kiat itu ya dari segi usaha. Usaha itu ya saya coba ikuti kursus bahasa Inggris, Oh, iya. terus kursus komputer, kursus psikologi, terus berenang. Oh iya, berenang. Jadi Polisi berenang juga. saya berenang. Jadi kursus bahasa Inggris istilahnya saya mau nambah poin dong. Ya, di tiap tes-tesnya Dan dengan setiap tes itu saya mau menunjukkan yang terbaik lah dari saya. Namanya kita berkompetisi kan, Iya, jadi betul, harus betul. menampilkan yang terbaik. Nah, terus saya kursus bahasa Inggris terus untuk olahraga seperti berenang itu kan nanti di tesnya itu ada tes kesemaptaan. ya jasmani ya. Dan wajib kita itu anggota Polri wajib bisa berenang. berenang. Nah, terus yang ketiga itu saya kursus komputer, tidak lain dan tidak bukan untuk menambah poin dari diri saya. Terus psikologi juga untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi ujian psiko. Itu aja sih. Nah, sekarang kan kita sudah kulik-kulik masalah poluannya Kak. Nah, yang orang tahu sih sebenarnya Kakak ini terkenal MC lah gitu, pembawa acara atau master of ceremony begitu di lingkup Polda Sulsel, dan katanya sudah sampai ke umum kayak. Yang mau saya tahu Kak, ini paling jauh Kakak pernah MC di mana? Paling jauh nggak jauh-jauh banget sih, masih dalam wilayah hukum Indonesia. Yes. Cuman berbeda provinsi. Waktu itu saya Paling jauh nih, bawa paling jauh. acara, ya bawa acaranya sih di Jakarta. Acara apa tuh Kak? Itu acara pernikahan. Yang nikah polisi juga? Yang menikah itu polisi juga. Oh iya, iya. Jadi paling jauh itu di Jakarta. Jakarta. Kalau di lingkup Sulsel sudah sering. Di Sulsel sendiri Kak, maksudnya kebanyakan Polri, acara Polri atau biasa ke umum juga sih Kak? Jadi awalnya itu saya kebanyakan MC-nya untuk di lingkungan Polri aja. Beberapa satker, satuan kerja di kepolisian seperti saya kan di Reskrimsus nih. Biasa juga saya diperbantukan di Intelkam, di Bimas, Ini acara-acara besar begitu ya? Iya, hampir semua sih kegiatan acara yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Polda Sulsel maupun sekitarnya, alhamdulillah saya masih dipercayakan sampai saat ini. Kemarin sempat nge-MC juga pas Rakor SDM yang datang Pak Kapolri ya? Rakernis SSDM yang kebetulan Dipusatkan di dibuka Makassar, oleh, Pak Kapolri. Pak Kapolri. Kan sudah, Kakak kan Purwan, Ya, sering MC gitu. Kalau bisa tahu budgetnya Kak? Bisa tuh? Enggak ya? kalau untuk budget sih Itu kebanyakan ucapan terima kasih tuh. kalau saya sih terus terang untuk budget untuk di lingkungan Polri saya tidak pernah mematok harga. Kalau Istilahnya, dikasih, ini adalah pengabdian dari saya sendiri, bahwa saya yakin deh kalau nggak dapat rezeki di sini, dapat rezeki di luar sana. Dan rezeki itu pun nggak selamanya berupa materi. Ya. Saya dapetin rezeki itu rezeki berupa teman yang baru, teman yang banyak, teman kan banyak rezeki, banyak. Jadi saya cuman selalu mengukur rezeki itu kan nggak selalu berupa materi, rezeki itu berupa teman yang baru, pengetahuan juga. Jadi setiap saya ngikutin kegiatan itu, saya dapat informasi, saya dapat penambahan wawasan dan pengetahuan. Itu yang paling penting buat saya. jadi rezeki bukan. Kalau kita di komunitas sih selalu bilang teman itu jaringan langit. Wah. Oh, iya, Jadi iya. makin banyak teman makin banyak Benar, jaringan. saya percaya banget dan saya sudah buktikan sampai sekarang. Yang tanya dulu Kak, itu MC itu kan otodidak atau maksudnya ada kursus-kursusnya begitu atau bagaimana? Ini waktu itu situasi saya kan masih paling junior di Polres. Sebelum saya pindah ke Polda, Polres Parepare ya? Parepare. Iya. Saya paling junior di Polres. Saya paling junior di Polres waktu itu saya diarahkan dan diperintahkan sama senior saya bahwa kamu kan junior, kamu tuh harus jadi pembawa acara. Kalau kamu bilang nggak bisa dan nggak mau, kapan bisanya? Jadi seperti itu. Jadi saya coba lah ya, saya coba baca susunan acara. Waktu itu masih acaranya acara yang formal yang dilengkapi dengan teks seperti upacara, Agustus mungkin, upacara serah terima jabatan di lingkungan Polres, ya kayak gitu aja.
Jadi dari awal disuruh, Awalnya nah, diterangkan terusnya acara-acara bisa. Sekarang jadi mata pencet. Gak juga sih, maksudnya kayak gini loh, untuk menjadikan sebuah mata pencarian gimana ya, mungkin saya rasa ini aji mumpung aja, aji mumpungnya ya. karena Hobi apa? ya? Ya karena memang menjadi pembawa acara itu hobi, itu passionnya saya. Jadi Dan hobi saya yang mendatangkan senang uang sekali, gitu. bisa dibilang bahwa hobi yang menghasilkan. Nah terus yang kembali ke tadi pertanyaan yang terakhir nih Kak, kan sudah jadi poluan cita-cita kan? Ya, udah. Sampai 3 kali loh lu. Iya. Sekarang mungkin MC juga sudah dikenal Mila gitu. Lingkup Sulsel sih saya pikir kakak udah ada polisi yang tidak kenal sih. Oh, masa sih? Kecuali junior ya, baru 282 kemarin. Nah, ada tidak cita-citanya untuk Polri sendiri kak ke depannya sebagai saya Bodita loh, saya mau Polri itu begini gitu misalnya. Saya Bodita yang punya kelebihan MC misalnya, saya mau bawa nama Polri sampai begini gitu. Atau ada tidak keinginan mau MC di depan siapa begitu ya? Iya sih, sampai saat ini tentunya saya masih ada hasrat dan keinginan, dan saat ini saya sementara merencanakan the next program buat diri saya sendiri. Maksudnya Merit kayak, bukan? merit tentu, Oh, itu iya. udah masuk dalam list ya. Iya. Itu udah masuk dalam list, jadi sambil menunggu jodoh itu datang, jadi Iya. mungkin saya lebih mengisi kegiatan itu, mengisi waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti misalnya saya kurang-kurangi untuk mungkin keluar yang saya rasa nongkrong yang Oh, iya. sampai lupa waktu, itu di kamus saya dalam beberapa tahun ini udah stop Oh jadi tidak pernah nongkrong lagi kan? bener lagi, karena memang adanya schedule MC yang padat. Wis, iya saya saja mau jadwal untuk nge-vlog ini sampai ditunda terus. Iya, maaf ya. Tapi udah Itu tadi sekarang gitu ya. ada tidak yang misalnya kan cita-cita gitu kayak saya kan pernah ditanya gitu, kamu mau stand up di depannya siapa gitu. Nah, Kak Bolda sudah apa semua. Nah, kakak gitu kan mau ngimsi, kakak MC. Ya, Ada tidak cita-cita mau ngimsi? Kan Kapolri sudah nih. udah. Nah, Alhamdulillah kan, udah. maksudnya kan suatu kebanggaan juga gitu, pakai baju dinas, tampil Iya. di depan umum gitu. Kakak ada tidak cita-cita yang, saya mau sekali nge-MC di depannya ini atau acaranya ini gitu. Saya ya, jadi memang untuk keinginan dan harapan saya itu ke depannya, jika Allah memperkenankan apa yang jadi harapan dan impian saya itu terkabul, saya ingin sekali menjadi seorang pembawa acara di Istana Negara, Di depan presiden di belum? hadapan Presiden Republik Indonesia. Semoga terkabul ya kan. Amin, kedepannya mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya, karena terus terang untuk bermimpi itu pasti kita bermimpi, tapi untuk menuju ke sana kayaknya agak susah dan banyak halangan dan rintangan yang bakalan kita lewatin, tapi insya Allah kita ikhtiar aja dulu, ikhtiar aman berdoa, gitu aja sih. Jadi intinya kita doakan Kak Budita cita-citanya tercapai, Amin. meritnya segera gitu. Amin. Oke Kak Budita, terima kasih waktunya di tengah-tengah kesibukan. Sekarang lagi ngimsi kan? Iya, sebentar lagi nunggu waktu untuk masuk lagi untuk program selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribata. Terima kasih.